Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Nuri akan menjelaskan tentang materi kita, yaitu tentang pernikahan. Yang pertama yang akan dijelaskan Bu Nuri adalah dalil dianjurkannya menikah. Di dalam pernikahan ini ada banyak yang akan kita bahas, yaitu salah satunya adalah ada dalil tentang dianjurkannya menikah. Yang kedua, pengertian pernikahan. Yang ketiga, fungsi dan tujuan pernikahan. Yang keempat adalah faktor penting dalam memilih pasangan, hukum pernikahan, rukun pernikahan, mahram, dan macam-macam pernikahan yang tidak sah. Yang terakhir adalah hak dan kewajiban suami istri. Yang akan Bu Nuni bahas yang pertama adalah tentang dalil tentang pernikahan. Di sini ada dalil menikah, Quran surat Ar-Rum ayat 21. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi kita mengetahui bahwa Allah menganjurkan kita untuk menikah dengan cara apa? Dengan pasangan dari jenis kita sendiri. Jadi Allah tidak memasangkan kita dengan jenis yang lain, seperti hewan, seperti iblis, seperti malaikat, seperti jin. Tidak. Karena apa? Kita tidak akan merasa aman. Kalau kita dari jenis kita sendiri, kita akan timbul namanya kasih sayang. Kemudian akan saya bahas adalah pengertian dari pernikahan. Menikah itu artinya adalah nikah berasal dari kata nakah, artinya menggabungkan, menjodohkan, dan mengumpulkan. Secara syariat Islam, nikah itu adalah akad antara laki-laki dan perempuan yang belum mahram menjadi mahram, dan timbul namanya kewajiban dan hak di antara mereka. Itu namanya pernikahan. Kemudian fungsi pernikahan adalah sebagai salah satu pilar kokohnya masyarakat, sebagai penangkal punahnya keturunan, sebagai perlindungan terjaganya akhlak, dan sarana menciptakan kehidupan sakinah mawaddah warahmah. Kemudian ada namanya tujuan menikah. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan. Itu yang paling utama. Yang kedua adalah tercapainya ketentraman hati dan ketenangan pikiran, dan untuk memperoleh apa? Untuk memperoleh terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu dulu penjelasan dari Bu Nuni tentang sedikit kelumit tentang pernikahan. Akan saya jelaskan di materi yang selanjutnya lagi tentang pernikahan. Sekian dari Bu Nuni. Wassalamualaikum.